Ya, selamat pagi mahasiswa semua. Sepertinya Pagi, Pak. sudah ada 8 orang yang hadir ya, di pertemuan Zoom pagi hari ini. Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan kita, jadi kita kuliah pagi hari ini. Dan juga kebetulan ada informasi listrik di Warmadewa akan padam ya sebentar lagi, sehingga memang kuliah kita lebih mendahului ya. Di samping juga link Zoom ini juga terbatas ya. Dia tidak lama, sehingga nanti sekali lagi bahan seperti biasa akan saya share ya. Dan kemudian para mahasiswa sekalian, sekali lagi saya informasikan Anda semua ini sudah masuk ke e-learning ya? Sudah, Kak. Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian Sudah, Pak. sudah semua ngisi absen. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum Pak. muncul Ya, belum, apanya, Pak. Pak. Ya, mohon sebentar lagi diisi ya. Diisi, saya sudah Baik, Pak. share di e-learning ya, daftar absen yang harus saudara isi ya, tinggal diklik saja absen tersebut ya, tanda Anda hadir ya. Kemudian juga materi ini sudah saya share di e-learning ya. Nanti kalau seandainya tidak juga bisa, saya juga akan share melalui WA group ini ya. Termasuk Baik, juga materi ini saya juga rekam ya. Saya juga rekam, nanti juga Anda bisa dapatkan atau bisa ulang kembali melalui YouTube ya. Melalui YouTube, karena perkuliahan ini saya rekam ya. Saya rekam dalam Zoom ini, dan nanti saya akan unggah melalui YouTube. Ya, sambil menunggu temannya, karena kita waktu terbatas. Ya. Jadi kita akan mulai kuliah kita yang kedua. Ya. Nah, cuman sebelum kita mulai kuliah yang kedua, saya sampai saat hari ini adik-adik mahasiswa sepertinya belum mengumpulkan tugas ya. Yang sepintas ya. Sepintas saya sempat utarakan ya kepada mahasiswa melalui kuliah pertama kita, bahwasanya ada beberapa tugas yang Anda harus cari ya, contoh ikannya. Jadi katakan tadi ada sungut begitu ya. Jadi contoh ikan yang memiliki sungut ya, silakan cari di Google gitu ya, nama ikannya dan gambar ikannya dan sungut yang dimiliki ya, dan beberapa ikan yang memiliki ciri khusus ya. Jadi agar dicari ya, kemudian dibuatkan di Word gitu ya, dibawa ke Word, kemudian Anda kumpulkan melalui WA grup ini ya. Ada beberapa yang contoh-contoh yang harus Anda aplikasikan. Jadi supaya media perkuliahan kita ini lebih interaktif ya, dan lebih implementasi begitu. Jadi karena saya ingin saudara bisa paham gitu ya, karena waktu kita terbatas. Jadi saya persilakan Anda mencari yang termasuk kuliah yang kedua ini ya. Nanti juga Anda dengarkan ya, ada beberapa instruksi yang Anda harus catat ya, untuk Anda cari ya di berbagai media. Baik, saya persilakan Anda mencari di Google atau di buku, contoh-contoh ya yang Anda dapatkan dalam kuliah
kita yang kedua. Ya mudah-mudahan itu bisa sekarang dikerjakan ya sampai minggu depan begitu. Kuliah kita yang pertama dan kuliah kita yang kedua saat ini. Nah, masih ada yang belum paham? Ya, silakan bertanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mute-nya. Kalau tidak, saya akan teruskan dengan kuliah bab 2 ini terkait dengan intergumen. Ya. Jadi intergumen ini adalah kulit. Ya. Jadi kulit yang membalut tubuh ikan. Ya. Yang bahasa Latinnya adalah intergumen. Jadi merupakan sistem pembalut ya, tubuh ikan, ya, yaitu kulit serta deripatnya. Jadi serta sebagian besar yang ada pada kulit, ya, termasuk sisik dan sirip, ya, dan lain-lain. Ya, seperti kita ketahui bersama, jadi kulit, ya, kita bisa amati, ya. Jadi kulit itu yang pertama adalah sebagai alat pertahanan tubuh. Ya. Jadi kalau seandainya kita terkena serangan ya, dari berbagai alat ya, ataupun benda ya, yang mengarah kepada tubuh ikan, maka kulit ini adalah sebagai alat pertahanan yang pertama, ya, terutama terhadap serangan penyakit ya, ataupun terhadap predator ya, yang menyerang tubuh ikan. Kemudian yang kedua juga sebagai perlindungan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Jadi kulit ini sebagai media yang di awal ya, yang paling awal dalam rangka melindungi diri, dalam rangka menyesuaikan ya terhadap faktor lingkungan. Ya, kemudian juga sebagai alat ekresi. Ya, jadi ekresi ini adalah alat untuk pengeluaran diri. Jadi katakan untuk muara ya dari lendir ya. Jadi dan bermuara berbagai kelenjar yang ada di kulit. Termasuk juga untuk osmoregulasi. Seperti yang saya katakan dulu, jadi osmoregulasi ini adalah pengaturan kadar garam ya. Jadi dengan osmoregulasi ini, jadi khususnya pada ikan air laut maupun ikan air tawar, jadi osmoregulasi ini akan mengatur tekanan ya, terhadap perbedaan kadar garam antara di luar maupun di dalam tubuh ikan. Dan ada beberapa ikan, jadi kulit ini juga sebagai alat pernapasan tambahan. Nah, kemudian alat-alat lain yang bermuara pada kulit, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada kelenjar lendir. Jadi di sekujur kulit ikan, ya, di sana ada bermuara kelenjar lendir, ya, yang berfungsinya untuk mengeluarkan lendir. Kemudian di kulit juga bermuara organ pewarnaan, ya, organ cahaya maupun kelenjar beracun. Jadi berbagai organ yang bermuara pada kulit ini itu sebagai alat komunikasi kimia, ya. Jadi dengan adanya lendir, ya, dengan adanya warna, maka di antara komunitas ikan itu bisa sebagai komunikasi. Ya. Kemudian ya pertahanan diri, ya, khususnya adalah organ cahaya maupun organ beracun, ya, untuk termasuk juga untuk menyerang. Ya, kemudian kulit ini dibagi menjadi dua, ya, yang jadi kalau kita potong melintang, ya, akan terbagi dua, kemudian dilihat dengan mikroskop, ya, maka akan terbelah menjadi dua, ya, terbagi dua itu lapisan luar dan lapisan dalam. Ya, lapisan luar adalah epidermis dan lapisan dalam adalah dermis. Dan lapisan luar ini selalu basah
karena ada lendir. Kemudian di lapisan epidermis ini juga tempat terjadinya pembelahan sel, ya, atau disebut dengan lapisan stratum germinaticum. Ya, jadi di lapisan ini terjadi pembelahan sel untuk ikan bertambah besar, ya, bertambah besar. Kemudian di lapisan dermis, lapisan yang sebelah dalam itu lebih tebal, lebih kompleks, ya, karena banyak bermuara di sana, ya, termasuk juga di lapisan dermis ini adalah tempat tumbuhnya atau tempat menempelnya daripada sisik dan geripatnya. Jadi kalau seandainya Anda mencabut sisik ikan, maka sudah melukai, ya, tubuh ikan karena sudah sampai di lapisan dermis. Kemudian di lapisan dermis itu juga tempat bermuaranya darah. Jadi kalau seandainya Anda memotong, ya, ikan, ya, sampai di lapisan dermis, maka darah sudah akan keluar, termasuk juga saraf dan jaringan lainnya. Jadi kalau kita lihat, ya, dengan mikroskop, jadi kalau seandainya kita potong melintang, ya, kulit ikan ini, ya, maka akan terlihat gambar sebagai berikut. Jadi ini adalah yang di atas ini adalah lapisan epidermis yang nomor 1. Kemudian di bawah itu adalah lapisan dermis, ya. Yang nomor 2 itu lapisan dermis. Ya. Kemudian di lapisan epidermis ini bermuara kelenjar lendir. Jadi yang bulat-bulat itu merupakan kelenjar lendir. Jadi nanti kalau seandainya kita sempat praktikum, ya, memotong, mengiris, ya, kulit ikan, kemudian dia amati dalam mikroskop begitu, maka akan terlihat gambar seperti berikut, ya. Kemudian di lapisan dermis ini, ya, di sebelah bawah ini ada banyak kelenjar warna, ada yang disebut dengan nomor 5, ya, ada kelenjar kromatofor, ya. Kemudian juga ada sisik, jadi yang nomor 4, ya, jadi bermuaranya sisik pada dermis, dan juga ada di bawah itu ada otot daging, ya, otot daging dengan kelenjar pembuluh darah, ya, pembuluh darah yang ada di dalam lapisan dermis. Nah, contoh lain, ya, jadi gambar yang lebih real, ya, di dalam jaringan kulit ini, ya. Jadi akan terlihat dari epidermis, kemudian ini adalah dermis, ya. Kemudian ini scale, ini adalah tempat melekatnya sisik. Kemudian di sini ada muscus gland, jadi kelenjar lendir, ya. Jadi di kelenjar lendir ini muscus gland. Kemudian di sini ada daging, ya, muskul, ya, muskul. Dan ini ada subkutis, ya, tempat bermuaranya saluran darah, ya. Ya, jadi di sini lebih terlihat lebih jelas, ya, gambar dari struktur melintang dari kulit. Ya. Kemudian kalau pada ikan hiu, jadi kalau seandainya sempat kita mengamati pada ikan hiu dengan hal yang sama, ya. Jadi ada dermis dan epidermis dan dermis, ya, dan ada juga beberapa kelenjar dentil, ya, dan animal. Jadi karena beberapa sisik, ya, atau sirip, ya, dari kelenjar dari kulit ini ada yang keras, ya, karena dia mengandung enamel, ya, atau dentil yang cukup kuat, ya, yang melekat di dalam kulit, ya, pada jaringan konektif tisu ini, ya. Ya, kemudian yang pertama kita menuju ke kelenjar lendir.
Jadi kelenjar lendir ini adalah suatu kelenjar ya, yang berbentuk seperti piala ya, yang terdapat dalam epidermis. Jadi bagian luar epidermis. Jadi kalau Anda sayat begitu, maka akan terlihat sebuah kelenjar yang berbentuk seperti piala. Mungkin kalau tidak menggunakan mikroskop biasa, dapat menggunakan mikroskop elektron begitu, sehingga kelenjar lendir ini akan bisa kita lihat. Jadi lendir itu merupakan suatu senyawa ya, glukoprotein. Jadi suatu senyawa campuran antara glukosa ya, dengan protein ya, yang disebut dengan musin. Jadi musin ini bila bersentuhan dengan air maka akan menjadi lendir. Jadi ini hampir mirip dengan kanji gitu ya, kalau kita lihat pada kanji. Jadi kanji itu adalah glukosa, cuman bedanya dengan lendir ini, jadi di lendir ini ada protein, sehingga kalau kita cium lendir ini akan berbau ya, karena mengandung protein. Nah, ketebalan lendir ini itu bervariasi pada masing-masing ikan. Jadi bisa juga kalau seandainya ada riset begitu tentang ketebalan lendir ini dikaitkan dengan aktivitas ya ikan. Jadi ikan yang dalam kondisi yang stres ya, atau ikan yang sedang melakukan aktivitas fisik gitu, maka lendirnya akan lebih banyak ketebalannya dibandingkan dengan ikan yang tidak melakukan aktivitas. Kemudian fungsi lendir ini adalah untuk mengurangi gesekan. Jadi kalau dengan adanya lendir dalam permukaan, ya, maka apabila ikan melakukan pergerakan, ya, maka akan lebih cepat. Kemudian lendir juga berperanan sebagai osmoregulasi. Jadi lendir ini juga sebagai lapisan semi permeabel. Jadi lapisan semi permeabel ini suatu lapisan yang hanya dapat dilewati ya akibat adanya tekanan ya. Jadi biasanya terkait dengan kadar air, kadar garam ya pada ikan ini ya, akibat adanya osmoregulasi ini, maka selaput lendir ini akan menahan ya, kadar garam agar bisa sesuai antara di luar tubuh ikan dengan di dalam tubuh ikan. Kemudian juga lendir ini bisa mencegah infeksi ya, untuk menutup luka. Jadi kalau seandainya ikan terluka, maka lendir akan segera keluar sehingga luka bisa ditutup segera. Kemudian yang ketiga adalah keempat untuk menghindari kekeringan. Ya, dengan mengeluarkan lendir, jadi kalau ikan kita ambil dari permukaan air, maka ikan akan kering, maka akan diproduksi lendir untuk ikan selalu dalam keadaan basah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sisik. Jadi sisik ini adalah sebagai rangka dermis. Ya. Jadi rangka luar ya dari yang ada di permukaan kulit ikan. Jadi sisik ini ada berbagai macam. Ada yang plakoid, ada yang kosmoid, ada yang ganoid, ada yang sikloid, maupun ada stenoid. Jadi kurang lebih ada 5 macam sisik pada seluruh ikan yang ada di muka bumi ini. Namun yang paling banyak itu adalah plakoid. Ya. Jadi plakoid dengan stenoid. Ya. Ini adalah contoh sisik plakoid. Jadi terdapat pada ikan tulang rawan, pada ikan hiu, ya. Itu pada ikan jenis tulang rawan atau chondrioches. Ini banyak memiliki sisik bertipe plakoid dengan contoh gambar sebagai di slide ini. Kemudian dari
sisik ganoid. Pada contoh ini juga ada, ya. Pada ikan hiu juga sering terdapat sisik ini. Ya. Ada dengan struktur seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian sisik kosmoid terdapat pada ikan fosil. Contoh pada ikan-ikan yang primitif, ya, pada ikan Latimeria, ya, akan memiliki contoh sisik yang bertipe kosmoid. Ya. Ya, jadi implementasinya ya seperti gambar ini. Nah, ini adalah contoh ikan Latimeria. Ya, jadi ikan Latimeria ini ikan yang sudah fosil, ya, yang sudah purba. Jadi ini pernah tertangkap di Sulawesi Utara. Jadi dikatakan ikan dinosaurus karena ikan ini sudah sangat langka dan ukurannya sangat besar. Jadi kalau Anda lihat pada gambar, ya, ikan Latimeria ini kalau dibandingkan dengan manusia. Ya. Ada sebuah artikel, ya, yang saya sempat kutip, ya, yang tertangkap di Sulawesi Utara, ya, pada ikan Latimeria, ya, dengan ikan yang cukup besar. Ya. Ya, dan ikan ini pun sudah fosil adanya, jadi mungkin tidak akan kita temukan, ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Ya, ini adalah contoh lain, ya, dari ikan Latimeria. Ya. Ya, contoh sisik ganoid ini mirip dengan kosmoid. Ya, jadi bentuknya seperti genteng, gitu, seperti genteng. Jadi kalau seandainya Anda memang ingin melihat ikannya, gitu ya, Anda bisa search di Google, ya, dicari jenis ikan yang memiliki jenis Lepipsil dentidae, ya, atau Polydontidae, ya, maka akan terlihat gambar sisik ini. Ya. Jadi gambar sisik ini, ya, sisik yang mirip dengan ganoid. Ya, nanti mohon dilihat, ya. Jadi nanti suatu saat Zoom akan putus, ya. Zoom akan putus. Nanti kalau masih ada waktu saya akan sambung lagi, ya, lewat Zoom, link Zoom yang baru. Nah, ini contohnya, ya. Sisik tidai. Kemudian ini sisik yang banyak terdapat, ya, pada ikan, ya, pada sisik sikloid dan stenoid. Ya. Ini hampir sama bentuknya. Ini sangat tipis. Ya. Jadi kalau seandainya nanti sempat Anda praktikum, gitu, kita akan coba mengambil satu sisik, ya, dari sisik sikloid, ya, atau stenoid pada berbagai jenis ikan yang nanti kita akan praktikumkan. Jadi akan memiliki ciri sangat tipis, kemudian fleksibel, transparan, dan tidak mengandung dentin. Jadi dentin ini adalah zat kapur, ya, sehingga sisik itu kelihatan agak kaku. Nah, ini contohnya, ya, contoh dari sisik sikloid. Jadi Anda mungkin bisa cari, ya, di Google, ya, ikan yang memiliki sisik sikloid dan stenoid, ya. Sehingga nanti bisa Anda kumpulkan tugasnya, ya, melalui WA grup, ya. Ya, ini juga contoh sisiknya. Ya, sisik.
Nah, kemudian contoh sisik ini, ya, di masing-masing sisik ini ya, ada sebuah garis-garis, ya, ada sebuah garis-garis yang selalu melingkar, yang disebut dengan anulus. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ini ada sirkuli, ya, ada fokus. Jadi kalau kita lihat di tengah-tengah itu, kalau kita cabut sisik, ya, ini ada sebuah sirkuli, ya, yang selalu melingkar, ya. Kemudian setiap periode tertentu, ya, seiring bertambahnya umur ikan, maka antara sirkuli satu dengan sirkuli lain yang ada rentangannya adalah radius, ya, suatu saat dia akan bertemu, ya, akan menebal, ya, yang kita sebut dengan anulus, ya. Anulus ini, ya, ini, dan di sini juga bermuara sel warna, itu kromatofor. Ini kalau gambar realnya ada beberapa sirkuli. Kemudian terkait dengan anulus tadi, ya. Jadi kalau seandainya Anda ingin mengetahui umur ikan, ya, ini anulus itu jadi pertemuan antara sirkuli satu dengan sirkuli yang lain, ya, akan bertemu, ya, akan menebal, seolah-olah dia sebagai pembatas gitu. Nah, ini bisa dipakai sebagai pendugaan, ya, estimasi umur dari ikan, ya, umur dari ikan. Nah, kemudian kalau Anda cabut sisik, ya, yang kebetulan Anda cabut sisik di daerah yang ada linea lateralaris, ada lubang di sini, ya, yang disebut dengan lubang LI, ya, lubang saluran linea lateralaris. Jadi nanti disinilah yang akan sebagai radar, ya, untuk pengaturan kadar garam. Ya. Jadi dan ini hanya terdapat pada sisik yang dilalui oleh linea lateralaris. Kemudian ada organ perwarnaan. Ya. Jadi Anda lihat beberapa jenis ikan di slide ini. Ya. Ada itu pada ikan yang pada umumnya itu ada 4 warna. Ya. Ada warna hitam. Ya. Kemudian di bawah warna hitam itu biasanya berwarna biru. Kemudian agak ke tengah warna perak. Dan biasanya di bawah ini adalah warna putih, ya. Jadi sebagian besar ikan akan memiliki warna seperti itu. Ya. Atau, ya, pada ikan-ikan dasar, ya, dia ada 2 warna. Jadi warna yang gelap, ya, dan warna yang sedikit pucat. Jadi kalau Anda lihat gambar di slide, jadi ini agak gelap, ya. Kemudian di sini agak pucat di baliknya, ya. Jadi, nah, variasi inilah yang dikeluarkan oleh organ pewarnaan. Nah, warna ini disebabkan oleh 2 macam kelenjar yang terdapat di bagian sisik tadi, ya, dan ada juga yang terdapat di bagian dermis begitu. Jadi ada kelenjar semakrum dan biokrum. Ya, kemudian semakrum ini ada beberapa warna di sana, mulai dari warna putih dan biru dan pelangi. Kemudian ada dan semakrum ini juga terdapat pada gelembung renang, yang mewarnai gelembung renang ada di bagian dalam. Kemudian juga mewarnai sisik, testis maupun mata. Jadi kelenjar semakrum ini yang mewarnai beberapa bagian yang terdapat dalam rangka. Sedangkan biokrom ini bisa menimbulkan berbagai macam warna, ya.
dengan urutan warna sebagai berikut, mulai dari karotenoid sampai ke berbagai macam warna. Ya, berbagai macam warna inilah bisa dikeluarkan oleh ikan tergantung dari spesies ikannya. Karena masing-masing ikan didominasi oleh berbagai warna sesuai dengan spesiesnya. Kemudian juga ada warna khusus ya, yang membentuk warna ikan, yaitu sel khusus, ada yang disebut dengan sel iridoksit dan sel kromatofor. Ya. Sedangkan sel iridoksit ini adalah berbentuk sebagai cermin, ini yang memantulkan warna keputihan. Kemudian sel kromatofor ini terdapat pada dermis, jadi sebelah dalam ya, jadi tidak terdapat di epidermis, namun sel kromatofor ini ada di dermis yang merupakan pigmen ya, yang merupakan warna sesungguhnya yang menyebar di seluruh tubuh ikan. Jadi gerakan ikan ya, yang bisa menimbulkan warna yang sesungguhnya dari ikan itu sendiri. Kemudian sel kromatofor ini ada 4 macam warna dasar yang dikeluarkan adalah eritrofor, xanthofor, dan melanofor, dan leukofor. Jadi warna-warna ini yang dikeluarkan oleh sel kromatofor ini, ya. Sehingga ikan itu bisa berbagai macam warna. Kemudian fungsi warna ini ya, tiada lain adalah untuk persembunyian, penyamaran, dan pemberitahuan seksual. Jadi warna ini sesuai dengan tujuan tadi, dia bisa menyerupai warna alam ya, untuk persembunyian atau penyamaran, dan beberapa ikan tertentu warna ini juga difungsikan untuk pengenalan seksual. Ya. Terkait dengan tiga fungsi di atas, ya, ada fungsi warna ini sebagai persembunyian, ya, dan atau penyamaran. Jadi pemiripan warna secara umum, ya, pemiripan warna secara berubah, dan pemiripan warna secara pemudaran. Ya. Jadi ikan bisa memudar warnanya sehingga dia bisa kabur kalau seandainya ada serangan predator dari ikan yang lebih besar. Kemudian pemiripan warna secara terpecah ya, untuk merubah perhatian ikan-ikan yang akan memangsanya. Ya. Jadi pada slide ya, terlihat beberapa jenis ikan yang menyerupai warna habitatnya, sehingga seolah-olah tidak terlihat seperti ikan ya. Jadi katakan beberapa gambar berikutnya, jadi sangat mirip dengan warna-warna dasarnya, warna habitatnya, ya, sehingga bisa mengelabui mangsanya, ya, atau bisa mengelabui dari predator yang akan menyerang dari ikan itu sendiri. Jadi hampir mirip ya, sehingga seolah-olah tidak terlihat oleh mangsa atau yang ingin memangsanya. Kemudian terkait dengan organ cahaya, jadi mengeluarkan cahaya, contohnya pada ikan-ikan yang ada di laut dasar, di perairan dalam, itu biasanya mengeluarkan cahaya ya, pada kedalaman tertentu yang tidak tembus oleh cahaya matahari, ya, berupa sel fotofor. Ya, sel fotofor atau fotosit ini yang berfungsi untuk tanda pengenal, pemingkat mangsa. Jadi dengan cahaya ini bisa memingkat mangsa, ya, bisa menerangi lingkungan, bisa mengejutkan musuh untuk melarikan diri, dan biasanya
hewan ini adalah hewan yang beracun. Ya. Jadi kalau ada ikan yang mengeluarkan cahaya, jadi mohon hati-hati karena biasanya ikan yang bercahaya ini adalah ikan yang beracun. Ya. Ini pada perairan dalam, jadi seolah-olah ada cahaya terang, dan itu adalah makhluk hidup ya, berupa ikan yang mengeluarkan cahaya. Ya. Kemudian kelenjar beracun, ini juga modifikasi dari kelenjar lendir, ya, fungsinya untuk mempertahankan diri dan menyerang mangsa, ya, dan banyak terdapat pada ikan karang. Jadi kalau Anda menangkap ikan karang, kadang-kadang terasa gatal atau beracun. Ya. Contohnya pada ikan buntal, ya, ikan buntal atau ikan mayung, ikan pari, ya, ikan lempu. Ya. Jadi kalau seandainya Anda bisa mencari contoh ikan ini ya, di Google begitu, Anda bisa menunjukkan kelenjar racunnya ya, yang bisa mematikan, ya, yang biasanya terdapat pada sirip anal, ya, sirip punggung, ya, sirip kulit, ya, sirip perut. Ya. Ini biasanya di sana terdapat kelenjar beracun yang bisa membunuh mangsa maupun juga bisa mematikan manusia. Ya, pada ikan pari, jadi kelenjar beracunnya ada pada kulit pari ini, ekornya, sirip ekor, ya, dan seterusnya. Ya. Ini pada ikan pari, ya, letak dari kelenjar racunnya pada sirip ekornya. Ya, sekarang itu yang dapat saya sampaikan ya lewat kuliah ini. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Termasuk kami persilakan kalau ada yang bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan, dan materi ini nanti sudah saya share di e-learning, ya, dan materi ini juga saya rekam ya, nanti saya akan share juga dalam YouTube, ya, nanti bisa Anda dengarkan kembali, dan beberapa tugas yang silakan bisa Anda cari ya, dalam berbagai media yang tersedia untuk pemahaman Anda supaya lebih paham dan lebih mengerti terkait dengan intergumen atau kulit dan berbagai macam derivat ya, yang ada pada kulit. Ya, saya persilakan. Ya, saya silakan, Mak. Mahasiswa kalau ada yang bertanya masih terbuka, terhubungi ya Zoom ini. Ya. Masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya atau minta klarifikasi, penjelasan, mungkin juga terkait dengan tugas ya yang bisa Anda kerjakan ya, untuk nanti dikumpulkan ya melalui WA group ya, atau melalui email ya, dikumpulkan untuk nilai tugas Anda setiap kali kita bertemu ya, selalu ada tugas yang Anda kerjakan sehingga sebagai alat evaluasi saya apakah Anda bisa menangkap kuliah apa yang saya berikan. Ya, Baik, Pak. Ya, silakan. Untuk tugas yang pertamanya, Pak. Ya, tugas yang pertama, Anda kembali kepada e-learning. Ya. Di learning itu sudah ada YouTube, ya, sudah ada media YouTube. Anda buka di sana, Anda dengarkan kembali YouTube-nya. Di sana sudah ada berbagai instruksi, ya,
instruksi yang saya berikan untuk Anda mencari, ya, dalam berbagai media, ya. Lalu Anda bawa ke Word, ya, atau ke PowerPoint, ya, berikan nama, lalu Anda kumpulkan ke WA group atau di email, ya. Baik, Pak. Jadi Anda buka kembali, saya sudah set termasuk yang kedua ini, ya, kuliah saya yang kedua ini saya sudah rekam, ya. Nanti saya akan share link, ya, YouTube-nya, Anda dengarkan kembali, ya, kemudian Anda kerjakan tugas yang saya berikan, Anda cari di berbagai media, ya, lalu Anda kumpulkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, sudah? Ada yang bertanya? Izin, Pak. Ya, silakan. Untuk waktu pengumpulan tugasnya terakhir kapan, Pak? Ya, kalau sebaiknya setiap minggu, ya. Jadi sebelum kuliah berikutnya itu tugas dikumpulkan. Jadi supaya nanti tidak menumpuk begitu. Jadi setiap pemberian tugas dikerjakan sebelum kuliah dimulai lagi minggu berikutnya, tugas sudah dikumpulkan, ya, sehingga lebih ini tidak lupa begitu, atau tidak ada yang tidak ingat mungkin nanti, ya. Jadi sehingga tidak menumpuk tugas yang harus Anda kerjakan. Siap. Baik, Pak. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Ya. Di sini sudah bergabung kurang lebih ada 9 mahasiswa, ya, yang ikut dalam kuliah ini. Jadi mudah-mudahan 9 mahasiswa ini sudah memahami terkait dengan intergumen dan kulit kita ini, ya. Nanti di dalam praktikum Anda bisa amati, ya, irisan melintang dari kulit, ya, saat kita praktikum nanti di akhir perkuliahan gitu. Kita akan sediakan waktu untuk praktikum untuk Anda mengamati, ya, setiap bab perkuliahan kita, ya, dengan cara berkelompok nanti kita praktikum, ya, pada saat akhir perkuliahan atau waktu yang nanti kita tentukan, ya, kita praktikum di laboratorium. Ya, ya, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan tutup share ini. Ya, jadi kalau tidak ada, saya akhiri, ya, sampai ketemu minggu depan, ya. Jadi mudah-mudahan minggu Selasa pagi ini, ya, jadi merupakan media yang baik kita kuliah terus selanjutnya, ya, kecuali kalau nanti ada informasi, ya, kalau Anda ingin ada perubahan jam, ya, kita koordinasikan di WA group ini, ya, di WA group ini, jadi kita rubah jam gitu. Kalau tidak ada perubahan, ya, kalau tidak ada usulan, hari Selasa pagi, ya, jam 9 sampai jam 10 atau sampai jam 11 begitu, tergantung link Zoom yang kita dapatkan. Ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kuliah kita akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Pak. Pagi.
Ya, mudah-mudahan pada dalam keadaan sehat semua terus ya sampai kuliah kita berakhir. Ya, makasih. Selamat siang. Siang, Pak.